Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai di praktikum 1 ini, perkenalkan, namaku Najwa Zafira, NRP 5025251071. Langsung ke soal pertama, di mana soal ini membahas tentang manajemen rak otomatis dari dapur MEG. Nah, di sini aku langsung pakai include with slice std c++.h karena supaya bisa langsung mengakses semua library dari C++ using namespace std. Kemudian in main, di sini menggunakan double vector atau dua dimensi untuk raknya nanti. Kemudian di sini langsung membuat rak kosong sebelum ada instruksi yang lainnya. Kemudian in key sebagai jumlah dari instruksinya nanti. Kemudian input key. While key main di mana ini akan melakukan perulangan sampai jumlah instruksinya itu habis. String instruksi, input instruksinya apa. Kemudian in lyz di mana ini sudah sesuai dengan soal. Kemudian if instruksi sama dengan new, maka dia akan membuat rak kosong baru. Else if apabila instruksinya itu put, maka akan ada string x, dan ini adalah nama makanan. Kemudian cin l, rak l, x itu nama makanan, y sebagai jumlah makanannya. Nah, di sini apabila l atau posisi raknya itu atau jumlah raknya itu di luar atau melebihi dari jumlah rak yang ada, maka akan output rak L gak ketemu NDL. Apabila selainnya, maka dia akan melakukan perulangan. Di sini untuk put itu dia akan meletakkan rak L-1. Kenapa L-1? Karena di sini indeksnya menggunakan I sama dengan 0. Di sini akan meletakkan sejumlah I kurang dari jumlah makanannya itu. Kemudian else if instruksi sama dengan delete, dan di sini input cin l, rak l, kemudian z itu urutan dari makanannya. Kemudian di sini if l itu melebihi dari jumlah raknya atau z dari urutan makanan tadi melebihi dari rak L-1 size, maka dia akan mengeluarkan rak L urutan Z itu kosong, NDL. Selain itu, maka string X itu sama dengan rak L-1 Z-1, karena ini min-1 karena tadi indeksnya itu dimulai dari 0, sedangkan saat kita input itu dimulai dari 1. Kemudian rak L-1 erase. Di sini iterasinya menggunakan rak L-1 bikin plus Z-1, kemudian mengeluarkan output menu X beracun sisa rak dari rak L-1 size EDL return 0. Nah, di sini sudah saya coba dengan contoh dari input dan outputnya dan sudah sesuai. Nah, untuk soal yang kedua ini langsung ke kode soalnya. Di sini aku juga pakai include with slice std c++.h using namespace std. In main, in n ini sebagai nanti jumlah perintahnya. Say in n input n-nya berapa. Nah, di sini menggunakan priority queue untuk rencananya karena nanti dia akan mengambil nilai yang paling tinggi. In mode sama dengan 0. Ini nanti untuk nilai pada bootnya. While and min perulangan sampai jumlah perintahnya nanti habis. String perintah, kemudian input perintahnya apa. If perintah sama dengan plan, maka dia akan memasukkan input nilai dari plan-nya, kemudian nanti akan di-push ke priority queue dari rencana. Setelah itu, apabila perintahnya sama dengan mode, maka dia akan input nilai juga, dan mode yang awalnya 0 ini akan sama dengan nilai di perintah mode ini. Nah, apabila perintahnya go out, di sini if rencananya itu kosong, maka akan output no one is going out NDL. Selain itu, maka dia akan output rencana top, dimana ini adalah top dari priority queue rencana ini ditambah dengan nilai mode TNDL. Setelah itu rencana yang di priority queue itu akan di pop, dan kemudian mode-nya akan kembali
sama dengan 0 karena mode itu hanya digunakan sebanyak sekali saja. Dan di sini contoh input output dari soal untuk soal kedua tadi sudah aku coba dan ini udah sesuai dengan yang di soal. Untuk soal ketiga ini aku juga pakai include bits slice std c++.h using namespace std in main string kelompok input kelompoknya. Kemudian di sini Q menggunakan Q. Di sini ada 2 untuk D dan untuk S. In jumlah sama dengan kelompok size. Jadi di sini jumlahnya itu sama dengan size dari kelompok tadi. Kemudian for in I sama dengan 0, I kurang dari jumlah I++. Di sini apabila kelompok I sama dengan D, maka D akan dipush ke Q D ini tadi atau push ke QS. Nah, apabila D dan S ini tidak kosong, maka int ID sama dengan front dari QD, mengambil frontnya, kemudian di pop apabila yang in IS sama dengan sini front dari QS, kemudian di pop juga. Nah, if ID kurang dari IS, maka D push ID plus jumlah, yang dimana jumlah itu sama dengan size dari input kelompok tadi. Kemudian else apabila selainnya, maka S push IS plus jumlah, yang jumlahnya itu sama yang ini tadi, size dari kelompok input ini. Kemudian di sini if D Q yang D tadi empty, maka dia akan mengeluarkan dari su karena apabila Q-nya tadi kan ada 2, D dan S. Apabila salah satu dari Q tadi itu kosong terlebih dahulu, maka dia menjadi pemenangnya. Nah, di sini if D itu empty, berarti apabila Q dari D itu kosong terlebih dahulu, maka dia akan mengeluarkan dari su sebagai pemenangnya. Apabila selain itu, berarti dia akan output sudah sebagai pemenangnya. Nah, di sini ada contoh dari input output yang dari soal dan di sini sudah sesuai. Nah, untuk soal terakhir ini, di sini aku juga pakai include bits slice std c++.h using namespace std in main in nk. N ini sebagai jumlah detiknya, K itu sebagai besar windownya nanti karena di sini menggunakan sliding window untuk soalnya. Input nk vektor an, di mana n ini jumlah detiknya nanti. For in I ini untuk perulangan input dari detik-detiknya sebanyak n. Kemudian dq untuk detik. For in I sama dengan 0, I kurang dari n, I++. Di sini apabila detiknya tidak kosong, detik ini tidak kosong, dan detik front atau di urutan paling depan ini kurang dari sama dengan I min K atau sudah di luar dari besar K atau besar windownya, maka akan di pop. Nah, di sini while detik itu tidak kosong dan A detik back lebih dari sama dengan AI, ini perulangan untuk apabila detik yang berada di belakang DQ itu lebih besar dari detik di indeks yang sekarang, maka dia akan di pop. Dan detik pushback I. Nah, di sini if I lebih dari sama dengan K min I, ini dimana windownya ini besar dari window K itu sudah penuh, maka dia akan output A detik front. Kenapa detik front? Karena di DQ urutan yang di paling depan itu adalah nilai paling kecil, dimana
yang dimasukkan di soal ini, dia meminta nilai minimal dari setiap window. Nah, kemudian if i sama dengan n-1, ini dimana apabila sudah mencapai indeks yang paling akhir, maka dia akan output kosong. Nah, selainnya, maka dia akan output spasi untuk jeda dari penulisan detik-detiknya. Nah, di sini aku udah masukin contoh input-output dari soal dan di sini udah sesuai. Sekian demo praktikum 1 dari aku. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.